Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Anda mengerjakan UAS, masih ada dua bab yang harus kita bahas ya. Ya, 1 minggu ini saya sakit ya. Jadi nanti UASnya ada yang project ya. Jadi Anda bisa kerjakan sebelumnya mengikuti kuliah ini ya. Jadi di chapter 7 ini, di chapter 7 saya bagi dua menjadi dua part ya, part 1 dan part 2 ya. Kalau Anda baca saja sepertinya agak kurang bisa memahami gitu ya. Belajar itu paling enak kalau ada yang menyampaikan gitu ya. Kita lanjutkan saja kuliah kita ya. Jadi kita masuk pada pembahasan tentang user input and while loops gitu ya. Input pengguna dan while loop ya. Jadi di chapter 7 ini saya bagi dua menjadi dua part. Part 1 tentang user input ya, dan part 2 nya tentang while loops ya. Yang sudah kita bahas tentang for loop ya, nanti kita bahas tentang while loop di chapter 7 part 2 nya. Oke, kita mulai saja. Kalau kita lihat di sini pembahasannya ada tentang sedikit teori, kemudian nanti ada how the input function work ya. Ini kalau kita kasih note misalnya, kita kasih angka 1 aja, how the input function work gitu ya. Ada fungsi namanya input. Kemudian nanti kita ketemu writing clear prompt gitu ya. Kita kasih nomor 2 aja, writing clear prompt. Kemudian di sini ada pembahasan tentang using in. In ini adalah sebuah fungsi to accept numerical input. Nanti kita bahas ya. Defaultnya ketika kita bicara fungsi input, maka dia adalah sebuah string. Maka kalau kita ingin menggunakan in, harus kita istilahnya kita casting gitu ya. Kita ubah formatnya menjadi format yang lain ya. Itu poin nomor 3. Kemudian nanti ada contoh ya. Kemudian masuk kepada ada namanya modulu operator ya, operator modulu. Nggak terlalu banyak materinya di sini. Lalu kita masuk kepada try it yourself ya. Di part ini tidak banyak ya materinya, tapi poin-poinnya harus Anda pahami lah. Kalau enggak nanti masuk ke part berikutnya, ke chapter berikutnya jadi bingung gitu ya. Ini ada sedikit latihan ya. Kita mulai saja. Saya pakai OBS di sini ya. Ya, baru 4 menit ya. Kita coba mulai ya. Most program are written to solve an end user problem. To do so, you usually need to get some information from the user. For a simple example, let's say someone want to find out whether they are old enough to vote. If you write a program to answer this question, you need to know the user age before you can provide an answer ya. Oke, in bahasa. Sebagian besar program ditulis untuk memecahkan masalah pengguna. Untuk melakukannya, Anda biasanya perlu mendapatkan beberapa informasi dari pengguna ya. Jadi istilahnya, konsepnya ada interaksi ya. Ada interaksi ya.
antara siapa? Antara program ya, antara program dengan user gitu ya. Jadi mereka berinteraksi. Ada activity di sini. Oke. Ya. Interaksinya dari apa, Pak? Itu ya. Ya, interaksinya bisa menggunakan keyboard gitu ya, menggunakan keyboard, bisa menggunakan mouse gitu ya. Oke, tapi untuk saat ini kita fokusnya hanya pada keyboard saja, interaksinya pada keyboard ya. Jadi nanti ada inputan gitu ya, jadi user akan memberikan input gitu ya. User akan memberikan input pada program, input kepada program gitu ya. Oke, berarti nanti input ini ya akan menjadi data gitu ya, data, kemudian defaultnya, formatnya ya, nanti kita lihat ya. Oke, kita lanjut aja. Sebagai contoh sederhana, katakanlah seseorang ingin mengetahui apakah mereka cukup umur untuk memilih ya. Jika Anda menulis program untuk menjawab pertanyaan ini, Anda perlu mengetahui usia ya. Anda perlu mengetahui usia pengguna sebelum Anda dapat memberikan jawaban. Jadi setiap user akan memiliki age yang berbeda-beda gitu ya. Jadi kita harus tahu dulu umurnya berapa, nanti kita akan berikan kondisi tertentu. Program perlu meminta pengguna untuk memasukkan usia mereka. Setelah program memiliki masukan ini, program dapat membandingkannya dengan usia pemungutan suara ya, untuk menentukan apakah pengguna cukup umur dan kemudian melaporkan hasilnya. In this chapter, you will learn how to accept the user input, so your program can then work with it. When your program need a name, you'll be able to prompt the user for name. Ya, tadi usia ya. Bisa juga kita nanyain namanya siapa. Dalam bab ini kita akan belajar bagaimana menerima inputan pengguna sehingga program Anda dapat bekerja dengannya. Saat program Anda membutuhkan nama, Anda dapat meminta nama pengguna. Oke. Ketika program Anda membutuhkan daftar nama, ya, ini list maksudnya ya. Anda akan dapat meminta pengguna untuk serangkaian nama. Untuk melakukan ini, Anda akan menggunakan fungsi input. Ya, jadi di sini ada nama fungsi, nama fungsinya adalah fungsi input gitu ya. Oke, input kita. Jadi input ini ya, fungsinya menerima inputan dari user. Lebih spesifik lagi, ya, inputan dari keyboard ya, inputan dari keyboard ya. Jadi interaksinya menggunakan keyboard ya. Oke. Nah, nanti si fungsi ini ya, si input ini akan ada yang namanya argumen di sini ya. Di sini ya, di sini ada argumen. Nah, nanti ibaratnya ini akan muncul ya, akan muncul di tampilannya. Kemudian nanti dia akan ada output di sini ya. Jadi si fungsi ini akan ada output. Kemudian dia juga akan ada yang ditampilkan kayak gitu ya. Seperti itu. Ya, jadi dia akan menunggu inputan dari keyboard.
Oke, Anda juga akan mempelajari cara menjaga program tetap berjalan selama yang diinginkan pengguna. Ini nanti kita lanjut kepada looping ya, while ya, sehingga mereka dapat masukkan informasi sebanyak yang mereka perlukan. Nanti ini banyak variannya. Kemudian program Anda dapat bekerja dengan informasi tersebut. Anda akan menggunakan loop while return untuk menjaga program tetap berjalan selama kondisi tertentu tetap benar ya. Ini kita bahas di part 2-nya. Ya, oke. Dengan kemampuan untuk bekerja dengan input pengguna dan kemampuan untuk mengontrol berapa program Anda berjalan, Anda akan dapat menulis program sepenuhnya interaktif ya. With the ability to work with the user input and the ability to control how long your program run, you will be able to write fully interactive program ya. Jadi stop ya. Stop ini.